Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Gus Win. Kali ini saya akan membawakan topik kita akan menggambar dan edit kurva pada Microsoft Word. Ini nanti bisa diterapkan untuk pelajaran-pelajaran seperti matematika, kemudian fisika, kimia, ekonomi, dan pelajaran lain yang menyajikan topik atau soal berupa kurva. Baik, pertama yang harus disiapkan sebelum kita menggambar kurva itu adalah alat bantu agar garis-garis ini benar-benar sempurna, lurus. Apa alat bantunya? Kita gunakan alat bantu berupa kotak-kotak. Kalau di bentuk nyata itu namanya milimeter block. Ya. Kotak-kotak seperti buku kotak di waktu SD ini. Kotak-kotak saya sebutnya milimeter block saja. Pun sebenarnya bukan ukurannya mili. Kalau nggak salah ukurannya sekitar 5 mili ya, setengah senti. Baik, saya akan siapkan lahan khusus, halaman khusus. Ini sudah jadi, yang sudah jadi nanti hebatnya gini teman-teman. Jadi teman-teman bisa mengedit ini ya, bisa mengedit kondisi kurva ini. Ini ada editingnya. Ini bisa kita tarik, bentuknya mungkin nggak pas angkanya, gitu ya. Ini bisa kita geser-geser dengan klik-klik editing ini aja. Ini juga bisa kita tarik, misalnya dipaskan di sini, kurvanya dibuat lurus sempurna dan seterusnya. Kita siapkan media kosong. Nah, ini kan kosong putih. Jadi kalau kita menggambar kurva-kurva berupa garis lurus semacam yang ini agak susah jika polosan seperti ini. Oleh sebab itu di sini harus ada garis bantu berupa kotak-kotak kecil semacam milimeter block. Bagaimana cara menggambar milimeter blocknya? Apa harus garis-garis satu-satu? Wah, kelamaannya. Microsoft Word sudah menyiapkan medianya di sini. Ini ada view dan di sini kita aktifkan grid line. Ya, grid line-nya muncul seperti ini. Nah, jadi kalau misalnya ukuran dari kertas ini kita geser, maka grid line-nya akan otomatis mengikuti seperti ini. Ya. Oke, kita akan mulai dari awal lagi ya. Jadi pertama yang harus disiapkan adalah grid line, ya, grid line atau garis-garis semacam ini. Setelah grid line ini sudah aktif, kelihatan ada kotak-kotak kecil seperti ini. Kita mulai menggambar kurva dari model yang linear yang paling gampang ya, garis lurus. Insert, di sini ada shape, ya, di sini setelah insert, di sini ada shape, pilih garis lurus ini ya. Kita tarik dari atas untuk yang garis vertikal, lembut banget ini nggak tampak ya, kecil banget ya ini. Nah ini kan. Nah, supaya tampak mungkin warnanya dibuat lebih tajam, hitam, ukurannya dibuat agak gede, misalnya buat berapa, 1,5 atau 2 ya. Saya ambil yang gede, yang 2,5. Kemudian untuk yang garis vertikal sudah selesai, horizontal kita duplikasi saja. Apabila ini ukurannya dianggap kurang panjang, kita bisa memanjangkannya tidak dengan menarik. Karena biasanya dengan menarik ini salah satu kelemahannya adalah dia lepas dari garis, ya, mencrek gitu, ya kan, nggak pas. Oleh sebab itu, yang enak, yang hasilnya sempurna adalah tekan tombol Shift dalam keyboard dan tahan. Kemudian atur arah panah naik atau turun. Kalau nambah berarti naik, seperti ini. Kalau ngurang berarti yang panah turun ya, seperti ini. Nah, misalnya sekian. Kemudian untuk yang garis horizontal kita duplikasi ini. Ada beberapa cara yang cepat, bisa pakai Ctrl D. Nah, langsung duplikat ya. Bisa juga tahan tombol CTRL kontrol kemudian di drag seperti ini atau dilepas kontrolnya. Terserah mau pakai yang mana. Yang jelas jangan pakai Ctrl C kemudian Ctrl V, itu 2 langkah ya. Kelamaan ya, langsung aja Ctrl D langsung jadi ya. Nah, ini kemudian kita tarik horizontal, biasanya dia tidak lurus garis ya, agak mencret. Tapi kita bisa luruskannya dengan manual. Kalau ingin posisi dari garis ini benar-benar ada di tengah, kita bisa langsung lakukan penempatan pas di tengah dengan klik Shift Format. Kemudian di sini ada Align ya. Nah, ini ada Align. Kita klik, ambil yang Align Center, maka dia akan bergeser persis di tengah. Dan yang ini kita tarik manual saja ke atas. Misalnya saya taruh di sini. Nah, di sini misalnya ya. Kemudian saya ingin menggambar kurva yang miring dari kiri atas ke kanan bawah. Caranya bagaimana? Sama dengan tadi. Klik aja salah satu ini, Ctrl D. Kemudian kurvanya ini saya buat
miring dari kiri atas ke kanan bawah seperti ini, saya tempatkan di sini. Misalnya ini belum ada angka ya, kalau udah ada angka maka kotak-kotak ini akan membantu kita untuk menentukan satuan angkanya ya atau skalanya. Agar beda, kalau misalnya nggak di print ya, kalau print sebaiknya hitam. Agar beda, saya buat warnanya menjadi yang lain, misalnya saya kasih warna biru. Tapi kalau untuk versi cetak hitam putih sebaiknya dibuat hitam saja semua. Kurva sudah dapat satu ya, nanti bisa ditambah lagi. Ini kalau di ekonomi itu ada kurva yang arahnya ke sana, kurva penawaran ya. Ini saya tempatkan di sini, misalnya warnanya saya buat beda, nah, seperti ini. Dan ini masih bisa kita atur-atur ya, saya zoom dulu. Ini bisa dipaskan pas titik potong kotaknya atau apa terserah, misalnya agar nanti enak ketika membuat angka misalnya ya. Tapi kalau sudah ada fungsinya dulu baru kita gambar ya, ngikuti aja data yang ada di tabel ya. Saya bentuk ini, nah misalnya gini ya. Oke, sudah selesai dua kurva. Agar nanti mudah untuk kita menggeser-geser kemana-mana, menambahkan juga masih bisa, maka sebaiknya kurva ini kita kunci dulu. Kita blok ya, bukan di blok ya, dikunci, di grouping ya. Kita tahan tombol shift, kemudian kita klik setiap kurva sampai ada bundaran putih itu ya. Nah, setelah semuanya ditandai seperti ini, kursor ditempatkan di salah satu kurva begini, kemudian klik kanan, di sini ada group. Nah, kita klik group. Maka kurva ini otomatis akan bisa digerakkan secara bersama-sama. Nah, seperti ini. Nah, ini posisinya udah nggak tengah ya, nggak tengah lagi. Kalau mau kembalikan, kita coba aja pakai shift format tadi, kemudian di sini ada align, kembalikan ke posisi center, dia balik lagi ya. Kalau ini masih kurang, bisa digeser manual, misalnya dipaskan di garis yang berpotongan begini. Gesernya jangan langsung pakai panah, karena lompatannya tinggi kalau panah dulu, ya kan, banyak. Tahan tombol CTRL, kontrol, kemudian geser dengan arah panah sedikit-sedikit. Nah, begini. Ya, saya naikkan sedikit. Nah, sudah. Sekarang kita tambahkan satu kurva yang arahnya ke sini. Gini. Kita sebenarnya bisa ngopi aja dari sini, langsung ditarik sini, cuman biasanya nanti menjadi semuanya akan tercopy ya, karena ini sudah di grouping. Jadi saya akan pakai ini saja, insert, shift, garis, kemudian saya tarik garis dari sini sampai sini. Nah, ini ya sudah ada. Saya kasih warna merah. Merah. Ini. Kemudian ukurannya saya buat agak gede sedikit supaya kelihatan ya, 1,5. Saya buat titiknya putus-putus. Nah, sini boleh, ini boleh, tinggal pilih aja ya mana yang mau dipakai. Sudah. Jadi arah panah ini akan memberikan batasan perpotongan kurva ini. Kemudian untuk yang vertikal saya Ctrl D saja, dan saya tarik sampai sini ya, perpotongan. Kemudian ini tarik sampai sini. Selesai. Karena ini baru, dia belum gabung ya dengan yang ini, maka dia harus di grouping juga. Caranya ya diklik, tahan tombol shift, kemudian klik lagi, masih tahan tombol shift, terus yang ini sembarang kurva kita klik. Nah, kemudian klik kanan seperti tadi, grouping. Nah, sehingga sekarang semuanya sudah menjadi satu. Gitu ya. Baik, kita lanjutkan sekarang memberi notifikasi, memberi catatan atau membuat simbol. Kurva-kurva ini akan diberi apa, kemudian angka-angkanya berapa. Pada saat kita membuat angka, jangan gunakan yang ini, text box ya, di sini kalau nggak salah ada text. Nah, ini jangan. Text box ini lebih tepatnya, karena kalau ini kita klik jadinya kotaknya kan sekian, ya kan. Ini lebih tepatnya kalau dipakai untuk memberikan tambahan keterangan, text box ya, paragraf itu. Nah, kalau hanya untuk notasi ya, notasi di sini ada catatan-catatan simbol, kemudian angka, maka gunakan insert, kemudian di sini ada word art. Ambil saja misal terserah. Saya sukanya kalau untuk simbol itu pakai yang ini aja. Nah, ini supaya nanti benar-benar juga rapi. Klik kanan dulu, di sini ada paragraf. Ini nolkan saja, kemudian ukuran spasinya dibuat 1 ya, atau single. Kemudian kita tuliskan untuk yang vertikal ini kalau di ekonomi namanya price gitu ya. Price atau harga seperti ini. Kemudian boleh di sini ditebalkan dengan home, kemudian seperti ini. Ukurannya kita kecilin ya, umumnya kalau di naskah kita kan 12 gitu, mungkin ini dibuat 14 ya. 14 atau 12 seperti ini. Kemudian kita taruh di sini.
boleh ini diputar seperti ini. Nah, seperti ini. Terserah mana yang disuka. Atau mungkin maunya disingkat saja menjadi P juga boleh. Gitu ya. Seperti ini. Kemudian kita pepetkan di sini. Untuk yang bawah, yang horizontal, kalau di ekonomi namanya adalah quantity. Kita copy dengan Ctrl D tadi, kita tarik di sini. Ya, kemudian kita beri notasi di sini Q atau quantity ya, seperti ini. Kemudian yang lain akan kita beri angka juga, ya, angka atau huruf ya. Yang sini juga akan kita beli Ctrl D, kemudian saya bawa ke sini. Ini titik potong ini kalau dalam ekonominya adalah equilibrium disingkat EQ, gitu ya, seperti ini. Nah, kemudian di sini kita beri juga ya, silakan pakai Ctrl D atau tahan tombol Ctrl dan di drag. Ini namanya di sini adalah supply. Nah, ini kemudian yang bawah, ini namanya adalah demand ya. Demand. Nanti warna silakan, mau diganti warna boleh ya. Misalnya ini mengikuti kurvanya, yang ini juga mengikuti kurvanya seperti ini. Nah, itu kan cakep ya. Nah, berikutnya kita akan beri angka di sini, angka ya. Ini kalau kita hitung kotaknya sampai kurva ini berapa? 0, 1, 2, 3, 4. Misalnya ini saya buat puluhan, berarti 40 di sini. Saya akan copy ini aja, saya copy ya. Kemudian saya boleh Ctrl D, boleh di drag seperti ini. Nah, hurufnya, fontnya ini saya ganti fontnya angka. Itu saya biasa pakai konsolas ini ya. Konsolas, kemudian saya tulis 0. Nah, sini kan angka 0-nya ada coretannya. Saya taruh di sini. Ya, tahan tombol kontrol, geserannya biar lembut ya. Kemudian pepetkan boleh atau pas garisnya gini boleh. Ctrl D lagi, saya akan tulis di sini angka 40. Ya, satuannya tadi ya yang sudah kita hitung. Di sini saya tulis supaya lurus mungkin. Ini garisnya ini bisa dipepetkan di sini. Nah, jadi kan? Jadi nanti akan seragam gitu ya. Nah, ini 40. Ctrl D lagi, kita akan taruh di sini. Kita akan percepat ya. Halo, aku asisten Guswin. Perlu bantuan? WhatsApp saja ke 085733336740. Nah, kurang lebih seperti ini jadinya gambar kurva yang garis lurus. Bagaimana kalau misalnya kita membuat yang kurva lengkung? Sebenarnya tekniknya hampir sama ya, ada sedikit berbeda. Kalau ini nggak perlu edit-edit yang rumit, tapi kalau yang lengkung ada beberapa teknik editingnya. Ada yang jangan lupa angka-angka tadi belum di grouping, jadi kalau kurva ini kita geser, maka tulisan-tulisan dan angka itu juga akan ikut loh kan. Lepas ya dia ketinggalan. Oleh sebab itu semua semua notasi ini harus kita grouping. Caranya seperti tadi, setiap objek kita klik, tahan tombol shift, klik ya, klik, yang belum saja ya, klik, yang belum kan tadi notasi ya, notif lagi, notasi ini. Setelah semuanya ditandai, maka silahkan klik kanan, kemudian group. Nah, kita sudah jadi. Maka kalau ini kita geser, nah bisa, tuh ada yang ketinggalan. Ini yang di grouping hanya hurufnya saja. Kita undo dulu ya. Nah, kurvanya belum, kita klik sekali saja kurvanya, klik, kemudian klik kanan, kemudian di sini group. Nah, ini sudah menjadi satu. Jadi kalau digeser semuanya bergerak. Dan apakah kalau sudah di grup kita masih bisa mengedit kurvanya? Bisa seperti tadi ya. Tulisan ini pun bisa. Misalnya tulisan ini mau saya ganti tulisannya hitam. Jadi saya buat menjadi hitam. Misalnya, nah bisa. Jadi diklik dulu sekali, klik. Nah, seperti ini kan kliknya ini klik grup ya. Ini klik grup seluruhan. Kalau mau mengedit salah satu objek ya objek itu yang diklik lagi. Nah, seperti ini. Jadi grupnya masih ada tanda ini ya, kotak. Bagian dalamnya masih bisa kita edit. Itu caranya. Oke, sekarang kita menggambar kurva lengkung. Caranya seperti apa? Sama seperti tadi. Pertama kita harus siapkan garis ya, insert shape ya, insert shape di sini. Garis seperti tadi. Kita tarik garis di sini, thread gini.
supaya nampak, maka kita tebalkan menjadi 2/4 misalnya. Terus warnanya saya jadikan hitam, yang saya duplikasi, Ctrl D, saya tarik untuk horizontalnya ya. Ini saya tarik untuk horizontalnya, klik. Nah, ini sampai ada tanda begini. Ini kan nggak pas ya. Ini kita tarik sedikit ke atas. Nah, sudah lurus. Kemudian saya tarik. Kemudian saya duplikasi lagi, misalnya saya taruh di sini, tapi saya tipiskan. Ya, saya tipiskan 1,5. Saya buat misalnya garis putus-putus begini ya. Nah, gini. Ini, kemudian ini saya coba geser. Nah, ini. Ini saya tambah. Kalau horizontal mau menambah panjangnya, tahan tombol shift, kemudian arahkan panah ke kanan, itu nambah ya. Kalau ke kiri berarti ngurang. Nah, ini. Kalau shiftnya dilepas, dia bergeser. Kalau shiftnya tahan, dia bisa bertambah atau berkurang. Oke, sekarang kita mulai menggambar kurva yang melengkung. Pilih di sini ada pilihannya, namanya adalah curve. Di sini ya, kurva yang ini. Tulisannya di bawah ya, curve. Nah, kalau yang ini sedikit ya, kayak artistik ini. Saya ambil ini, klik. Kemudian saya akan mulai menggambar dari titik sini misalnya. Klik sekali, ya, klik sekali, klik gitu. Kemudian lepaskan sampai sini. Misalnya saya gambarnya sampai sini ya. Saya klik sekali, klik, kemudian saya tarik turun. Nah, seperti ini. Sampai di sini misalnya, saya klik lagi, klik, saya bisa naikkan lagi. Nah, seperti ini. Kalau klik double berarti mengakhiri, klik, klik. Nah, misalnya ini yang cocok kayaknya fisika ya, kayak gini biasanya menggambarkan gelombang pulse atau apalah di elektronik gitu ya. Saya pernah baca di situ. Ini sudah jadi, warnanya saya ganti. Ini agak merah ini ya. Kemudian ketebalannya saya ubah menjadi 1,5 seperti ini. Apakah ini bisa diubah? Bisa. Caranya adalah kita masukkan kursor di posisi gambar kurvanya, kita klik, kemudian masuk save format, pilih di sini ada edit. Nah, di sini edit. Sehingga di sini ada kotak-kotak kecil ya, hitam ya, ada kotak-kotak kecil hitam. Yang ini yang bisa kita gunakan untuk mengubah, menggeser, menambah dan seterusnya lah. Misalnya ini saya tarik ke atas ini, saya tarik ke sini, tuh kan kurvanya berubah. Kemudian ini saya tarik ke sini ke kiri. Kemudian garis putih ini bisa untuk meluruskan kurvanya barangkali agak belok. Nah, seperti ini. Sama dengan yang ini. Ini misalnya saya akan bawa ke sini. Nah, ini kan, ini garis putihnya kan mencolok ya, jomplang. Bisa ini kan. Sesuai keinginan. Kalau di sini ada angka titik-titik, berarti kan kita harus mengikuti titik itu. Oleh sebab itu harus ditarik-tarik seperti tadi. Nah, misalnya ini, dan saya buat ya. Kemudian kalau misalnya kita mau menggambar kurva yang di setiap titik itu ada, misalnya di sini titik ini ada angka gitu ya. Katakan misalnya di sini ada titik, ya ada titik misalnya. Nah, seperti ini. Saya coba jelas ya. Warnanya saya buat hitam. Misalnya di ini saya akan gambar di bawahnya aja deh ya. Ini. Saya gambar di bawah sini. Misalnya di sini ada titik, kemudian saya duplikasi. Jadi arah kurvanya mengikuti titik-titik ini. Ya, misalnya ada titiknya di sini. Lagi misalnya arah titiknya itu di sini ya. Jadi nggak lurus ya. Kemudian ada lagi misalnya misalnya ada sini ya. Nah, gini, jadi nggak beraturan gitu ya arahnya. Arahnya tidak beraturan. Nah, gini. Bagaimana kurvanya? Insert. Dan pakai curve. Kita akan bandingkan kalau pakai media curve. Klik satu kali, kita tarik gini. Klik satu kali. Klik satu kali. Klik satu kali. Nah, kita kan berakhirnya di sini ya. Klik-klik itu aja. Jadi editingnya itu enakan kalau kita pakai yang curve, bukan yang freedom. Karena freedom itu setiap gerakan kursor itu 0, sekian mili aja, dia akan membuat titik sendiri sehingga proses editingnya agak lama. Kita coba ini edit ya. Edit. Nah, seperti ini ya. Ini kan agak bengkok ini ya. Ini bisa kita lurusin. Nah, misalnya ini kan ada ini kan ada hitamnya ini ya. Ini bisa kita buat lurus dari sini misalnya. Nah, kayak gitu.
Jika kita atur lebih mudah, titiknya hanya di setiap perhentian tadi. Beda dengan yang freedom. Begitu teman-teman, selamat mencoba. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Memang agak lama videonya karena ini gambar ya. Kemudian bisa juga nanti ini akan kita animasikan di PowerPoint seperti contoh berikut ini. Nah, bagi yang sudah menonton dan ada hal-hal yang masih kurang jelas, silahkan tulis saja di komentar. Kita akan berbagi ilmu sepanjang hayat. Sampai ketemu di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, aku asisten Buswin. Perlu bantuan? WhatsApp saja ke 085733336740.